Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya dan juga bersyukur bisa kembali diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertata di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan buat kami di sepanjang hari kami ya Bapa. Di saat yang indah ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan bantu hamba Bapa untuk bisa menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua pada hari yang indah ini, saya beri judul, Dia Selalu Ada Untukmu. Kita semua, Anda dan saya, pasti tahu dan sadar betul bahwa Dia Allah selalu ada untuk kita. Namun, terkadang ketika masalah hidup dan pencobaan datang ke kehidupan kita menjadi takut dan khawatir. Dan akhirnya lupa dengan kata-kata dan janji bahwa Dia selalu ada untuk kita. Kita mulai meragukan keberadaan dan kesanggupan Tuhan dalam menolong kita menyelesaikan dan melewati masalah-masalah atau masa-masa sukar kita. Tapi pada hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah dan muliakan selalu ada untuk Anda dan saya. Melalui firman yang terdapat di Matius 7 ayat 7-11, Tuhan memberikan kepastian kepada kita semua bahwa Dia selalu ada bagi kita bila saja kita mau datang dan berseru kepadanya. Mari kita sama-sama buka dan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 7-11. Di sana dikatakan demikian. Ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Dan ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan akan dua hal. Yang pertama, selalu bertekun di dalam doa. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita berbicara bertekun, berarti kita sedang berbicara tentang suatu tindakan yang harus kita lakukan secara disiplin dan terus-menerus. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun cobaannya, dan walaupun sepertinya belum terlihat pertolongannya ataupun jawabannya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus terus bertekun untuk meminta, mencari, dan mengetok? Jawabannya adalah karena meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Lalu mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Dan mengetok menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab dengan segera. Salah satu contoh di Alkitab yang bertekun dalam doa yang saya ambil adalah Hana. Di dalam 1 Samuel 1 dikatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Elkana yang memiliki dua istri, yaitu Penina dan Hana. Di mana dikatakan bahwa Penina memiliki anak dan Hana tidak. Penina selalu menyakiti hati Hana supaya Hana gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Hana selalu datang ke rumah Tuhan untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan bertahun-tahun. Atau bisa kita katakan secara bertekun atau secara terus-menerus dan terus disiplin. Hana bertekun dalam doa dan buah dari ketekunannya itu akhirnya Hana mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Samuel. Jadi melalui kisah Hana ini kita diajarkan untuk kita tetap bertekun. Kita tetap bertekun di dalam doa. Tetaplah meminta kepada Tuhan, mencari Tuhan dan mengetok pintunya. Karena bila Hana bisa melakukannya, saya percaya kita juga dapat melakukannya. Lalu yang kedua, selalu percaya akan janji Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 8-11, di sana dituliskan demikian. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat.
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Di ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kristus menjanjikan bahwa Bapa di surga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi kita lebih daripada seorang ayah manusiawi mengasihi anaknya. Dan ia menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya, dengan menjanjikan untuk memberikan yang baik kepada kita. Dan yang baik yang sudah pasti Tuhan berikan kepada kita adalah bahwa ia memberikan Roh Kudus kepada kita anak-anaknya sebagai penasihat dan penolong kita di dunia ini. Hal itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16-19. Di sana dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi katakan, kita diberikan itu apa? Roh kebenaran. Hanya kita, anak-anaknya, yang percaya kepadanya yang diberikan roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi kalau kita masih di dalam dunia ini, kita tidak akan bisa menerima dia. Kita tidak akan bisa melihat dia, si roh kebenaran itu. Tapi begitu kita mengenal Tuhan, begitu kita menerima dia sebagai Bapa kita, dan kita percaya bahwa kita adalah anaknya, maka kita akan menerima roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu apa? Yang akan menyertai kita dan diam dalam kita. Di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan janji-janji Tuhan itu? Yang perlu kita lakukan agar mendapatkan janji-janji Tuhan adalah yang pertama, mencari dahulu kerajaan Allah. Lalu yang kedua, menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang keempat, memelihara persekutuan dengan Kristus. Dan yang terakhir, menaati Kristus. Kita hanya perlu melakukan hal-hal ini. Dan ketika kita melakukan hal-hal itu, maka niscaya kita akan mendapatkan janji-janji yang Tuhan sudah sediakan atau sudah janjikan kepada kita. Saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan kutipan yang dituliskan oleh Mark Cahill, seorang evangelis, penulis buku dan pendiri Mark Cahill Ministry. Dia mengatakan di kutipannya, bukankah luar biasa bahwa Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini akan meluangkan waktu dari harinya untuk mendengar kita berdoa kepadanya. Jadi saudaraku, bertekunlah dalam doa dan percayalah akan janji-janji Tuhan. Karena ketika kita bertekun dalam doa, kita akan menerima semua janji-janji yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan kami panjatkan dalam hadirat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar ini Tuhan, itu menjadi kekuatan ya Bapak dalam kehidupan kami ya Bapak. Untuk kami bisa Bapak semakin bertekun Tuhan dalam doa-doa kami Tuhan. Semakin bertekun mencari Engkau Tuhan. Semakin bertekun Tuhan datang kepadamu. Dan tentunya membuat kami juga Tuhan semakin percaya Bapak atas janji-janji yang telah Engkau berikan buat kami. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu, ketika kami bertekun kepadamu, maka kami akan memperoleh semua janji-janji yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.